memahami MOU Helsinki secara sejarah, legalitas, dampak, dan untuk perdamaian Aceh. Nah, itu buat topik hari ini kita bakal bahas. Ada co-host buat hari ini, ada Cut, dan tentu juga tokoh kita hari ini. Teman-teman juga mungkin udah pada tahu dari profilnya, teman-teman yang udah pernah baca novel dan usia 30-an ke atas udah pasti ngerti gimana sejarah tentang perdamaian Aceh. Ini dia Teuku Kamaruzaman SH. Ya, Cut, silahkan. Kita perlu bacain profilnya nih supaya teman-teman bisa lebih tahu dulu nih. Benar banget nih. Nah, beliau ini sendiri merupakan founder dan member of board dari ICAIOS atau International Center of Aceh and Indian Ocean Study dari 2009 sampai dengan sekarang ya Pak. Lalu juga pernah menjadi narasumber di Harvard University Boston, United States of America pada conference Harvard University on the Future of Aceh. Wah, berarti materi kita hari ini memang sangat cocok nih Bapak sebagai narasumber kita. Kita bahas soal MOU sebenarnya nih agak ini Pak ya. Sebenarnya kalau soal MOU supaya teman-teman yang seusia kami bisa tahu karena enggak di usia segitu masih pada kecil, jadi mungkin nggak ngerti esensi dari ya gimana proses buat kita berhasil runding. Dan Bapak juga salah satu tokoh yang ikut runding waktu itu Pak ya. Ya sebagai perwakilan dari GAM. Ya penting sekali. Jangan sampai mati ya. Oke, kita jangan sampai matiin handphonenya, kita tetap stay. Jadi topik penting hari ini kita bakal balik ke MOU. Buat pertanyaan pertama nih, kira-kira gimana? Apa yang mau kita tanyain lebih dulu biar teman-teman bisa pada backup ke latar belakangnya nih soal sejarah MOU. Bener banget. Ya, gimana Pak? Kira-kira di zaman itu, di masa itu sebelum MOU dirundingkan, proses sebelum itu kan kita masih dalam masa fase perang tuh Pak. Iya, fase perang. Ya. Perang kita itu sejak kalau deklarasi peperangan itu 4 Desember 1976. Jadi panjang juga sampai ke 2005. Misalnya itu kalau kita ambil jangka waktu sampai 29 tahun ya, 29 tahun. Jadi dan jangka konflik ini demikian panjang ya, korban yang demikian banyak juga sampai puluhan ribu ya yang meninggal. Itu perundingannya dimulai ketika Gus Dur mencari solusi untuk perdamaian Aceh. Ketika Presiden Abdul Wahid berkuasa di Indonesia gitu. Gus Dur, bukan Gus Dur. Oh, mungkin ada terdengar tokoh-tokoh lain seperti beberapa tokoh lain yang mungkin berarti cerita benarnya tuh Gus Dur ya. Gus Dur yang membuat yang mencari jalan dari pihak Indonesia. Tentu dari pihak GAM-nya ada Dr. Hasan Tiro ya menjadi pimpinan. Jadi Gus Dur mencoba mencari jalan penyelesaian. Karena begini, buat GAM itu ketika itu, terutama buat Teguh Sentiro itu beliau akan mau berunding dengan Indonesia itu jika ada fasilitator atau mediator. Dan itu ketika itu Gus Dur menunjuk Henry Dunant Center, sebuah lembaga yang berada di Switzerland di Jenewa, yang dibentuk oleh Bapak Palang Merah Internasional Henry Dunant di Jenewa. Jadi Gus Dur meminta peran Jenewa HADC waktu itu untuk mencoba memfasilitasi perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Berarti latar belakang buat kesepakatan waktu itu GAM setuju karena ada fasilitator. Ya. Berarti kalau pemerintah langsung yang turun kira-kira nggak bakal berhasil. Pasti ditolak. Karena begini. Perundingan komitmen antara kedua pihak itu menjadi penting, itu difasilitasi oleh pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga menjadi penting? Karena menjadi saksi, menjadi sebagai penengah, menjadi sebagai fasilitator, menjadi sebagai memberi pemahaman kedua pihak menjadi sebagai penengah dan menjadi juri buat memutuskan sesuatu siapa yang salah. Jadi ini benar-benar menjadi penting. Perundingan itu sendiri disupport oleh banyak negara, disupport oleh Amerika, oleh Inggris, juga PBB, dan banyak negara-negara di Eropa. Jadi perundingan itu tidak berdiri sendiri. Henry Dunant hanya memfasilitasi proses perundingannya dalam meja perundingan baik yang di Jenewa maupun di Aceh, tetapi support banyak soal itu dari banyak negara.
Karena ya segitu pentingnya pihak ketiga Pak ya, karena selama masa konflik udah jelas secara emosional gitu Pak. Secara emosional mungkin kita lebih pengen ke kepentingan sendiri. Kalau ada pihak ketiga dia bisa akan memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Ya kalau misalnya dari latar belakang kita udah ngerti gitu, tapi Pak di kalangan masyarakat nih masih banyak simpang siur soal gimana kesepakatan itu bisa terjadi. Silakan. Terima kasih. Saya kira proses perundingan itu sebenarnya sejak tahun 2000. Tahun 2000 sudah dimulai proses perundingan yang difasilitasi oleh Indonesian Center itu selama 3 tahun. Ada perundingan, kami itu berunding itu sekitar 5 atau 7 periode ya, termasuk waktu itu juga pernah dipimpin oleh Pak SBY sendiri waktu itu sebagai Menko Polhukam ketika masa Presiden Megawati. Kemudian perundingan itu gagal itu di tahun setelah Indonesia menetapkan darurat militer di Aceh pada tanggal 20 Maret atau 2003 ya, itu ditetapkan Aceh menjadi daerah darurat militer. Nah dari situ perundingan itu berhenti. Kemudian kami beberapa perunding yang ketika itu ada di hotel Kuala Tripa sekarang udah ambruk ya. Kami ditangkap. Kemudian berunding kembali itu setelah tsunami. Tsunami itu 26 Desember 2004 ya. Kemudian setelah itu dicari proses penyelesaian lagi. Masyarakat internasional yang ingin membantu Aceh ketika itu terhalang oleh konflik kedua pihak, dan ini berbahaya buat bantuan kemanusiaan, dan ini akan membahayakan nyawa mereka yang akan ya kita tahu di awal-awal itu banyak sekali militer negara-negara asing yang terlibat, karena sebagai militer mereka mungkin agak lebih confident dia dalam pembantuan itu ya. Kita tahu misalnya ada kapal Indo Amerika datang segala macam, kita tahu ketika itu. Jadi kedua pihak ditekan untuk duduk dalam proses perundingan. Nah perundingan itu terjadi di Helsinki, difasilitasi oleh bekas presiden Finlandia yaitu Martti Ahtisaari. Beliau diminta waktu itu untuk memfasilitasi perundingan. Ada 5 kali proses perundingan, ada 5 periode proses perundingan dari sejak bulan Februari kalau nggak salah Februari sampai dengan Agustus ya. Pada tanggal 15 Agustus ditandatanganilah perjanjian damai MOU Helsinki yang menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh tentang pemerintahan Aceh. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya. Kayak yang kita tahu kayaknya buat masyarakat tahu nih sebenarnya yang paling, kalau kita mau tarik poin penting sedikit aja, sebenarnya yang paling diperjuangkan oleh GAM atau oleh Aceh di masa itu apa? Ya kemerdekaan buat Aceh. Ya. Karena begini, ini kan pemberontakan kedua ya, pemberontakan kedua Aceh terhadap Indonesia. Di pertama dulu tahun 53 sampai tahun 62 kalau salah saya 9 tahun itu juga terjadi pemberontakan. Karena menurut orang Aceh kontribusi Aceh ke dalam Republik ini terlalu besar. Tapi tiba-tiba aja Aceh pada tahun 50 itu digabung ke Sumatera Timur, Medan. Jadi Aceh hanya menjadi residen saja. Dan ini yang tidak bisa diterima. Kenapa pada awalnya kemerdekaan Aceh misalnya dijadikan sebagai modal, tetapi tiba-tiba dijadikan sebuah residen. Aceh ini telah berdiri ratusan tahun sebagai sebuah negara. Dan negaranya cukup besar. Dia pernah punya sejarah yang gemilang. Dia pernah menguasai sepanjang Pulau Sumatera sampai ke Malaysia, ke Malaka segala macam. Jadi tiba-tiba dijadikan sebuah provinsi atau residen kecil ini kan menyakitkan buat Indonesia. Dan ketika itu rakyat Aceh menyumbang juga banyak kepada pemerintahan Indonesia untuk berdirinya pemerintahan Indonesia. Jadi ini menjadi cikal bakal pemberontakan pertama di ITI. Sebenarnya DITI itu adanya di Jawa Barat, tetapi
karena pemberontakan Aceh ini sebenarnya lebih kepada identitas keacehannya sendiri, bukan persoalan keislaman. Jadi dia, tapi karena ada pemberontakan besar, dia ikut ke dalam proses DI dan TI. Nah, pemberontakan kedua itu setelah Aceh ditemukannya ladang gas. Ladang gas raksasa ditemukan sekitar tahun 69 di Arun, Aceh. Hasan Tiro itu mengingatkan kepada pemerintah Indonesia. Pulang beliau dari Amerika, Hasan Tiro mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menagih janji. Karena begini, ketika Soekarno meminta Aceh bergabung ke Indonesia, itu beliau menjanjikan dua hal. Yang pertama adalah Aceh boleh menjalankan syariat Islam, yang kedua adalah Aceh boleh mengurus rumah tangga sendiri. Benar-benar. Jadi yang diingatkan oleh Hasan Tiro pada Pak Harto ketika itu, Pak Presiden Soeharto, beri kami kewenangan untuk mengolah bersama-sama Indonesia untuk mengolah aset yang ada di gas bumi yang ada di Arun. Ketika itu tahun 69 resource yang sumber daya yang ada itu terbesar di dunia ketika itu. Sebelum ditemukan di Qatar sekitar tahun 72. Qatar lebih besar lagi ya. Tapi yang pertama itu bukan di Aceh. Di Arun. Jadi ini yang menjadi sebab kenapa Aceh merasa dimarginalkan dalam kehidupan bangsa dan negara karena sebagai pemilik modal besar seharusnya mendapat keuntungan yang besar, tetapi dalam kenyataannya kita selalu menjadi subordinat gitu. Itu yang menjadi soal. Lain soal adalah identitas juga, identitas keacehan kita yang coba direduksi segala macam sistem pendidikannya juga yang nasional tanpa mengadopsi nilai-nilai lokal lokal wisdom segala macam. Ini menjadi kira-kira menjadi landasan kenapa kita ingin berdiri sendiri. Nah, peperangan itu sendiri sebenarnya nggak diakendaki. Kalau kita bisa berdiri sendiri dengan baik-baik aja kan. Diskusi setuju. Indonesia kami berdiri sendiri kan. Benar. Kalau bisa gitu kan boleh aja. Tapi kan ternyata kan enggak gitu. Kita harus pakai militer, mati-mati orang itu segala macam kan. Nah itu sebenarnya kita nggak harapkan juga seperti itu. Ngapain sih memang kekerasan gitu? Kalau memang udah gak cocok-cocok, udah bubar aja, bisa aja. Dan misalnya katakanlah sebuah rumah tangga gitu kan, kalau gak cocok-cocok lagi kan, sebain sama si kan, tiba-tiba ya boleh-boleh aja kan, masuk pengadilan, hartanya menggono ini nih, gitu. Tapi ya yang terjadi kan nggak begitu dan ini konteksnya. Buat kita sebenarnya nggak apa-apa, sejak awal juga Aceh kenapa mau bergabung Indonesia juga nggak apa-apa masalah kita gabung Indonesia. Tapi kita juga diberikan kebebasan sebagai orang Aceh untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Dan minimal kita kekayaan kita itu bisa kita urus sendiri. Atau kita sharing lah sama Indonesia sebagai negara Indo negara Indo kita sharing, nggak ada masalah sharing itu, kan? Tapi kita punya keleluasaan untuk lebih bisa mensejahterakan diri kita sendiri. Dalam konsep Islam kan begitu kalau ada kesejahteraan di makmuran suatu tempat, orang situ dulu makmur sarung dia sana gitu kan. Kalau bersedekah pun ke keluarga dan tetangga. Kan? Dan paling bagus sedekah itu karena keluarga kandung sendiri kan gitu. Kan gitu. Dan konsep Islam itu yang menjadi way of life lah dari orang Aceh. Dan ini yang kira-kira yang menjadi beberapa sandungan atau persoalan yang menjadi konflik antara kita dan Jakarta. Mungkin tadi Pak kita dengar terkait dengan apa yang telah kita dapatkan sekarang sehingga menghasilkan MOU lalu UPA ini tidak terlepas dari perjuangan banyak-banyak orang nih yang memiliki kesadaran besar nih terhadap kemerdekaan kita nih. Lalu mungkin kita mau dengar sedikit nih cerita dari Bapak, suka duka Bapak ketika memperjuangkan nih apa yang sekarang udah ada gitu. Karena tadi seperti yang udah kita tahu Bapak sebagai negosiator dari pihak GAM pasti ada suka dukanya nih. Mungkin boleh Bapak cerita sedikit nih biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Dukanya di zaman itu lebih perihnya Pak ya.
Mungkin sukanya baru sekarang ya Pak. Ya itu ya gimana ya, jadi gak bebas. Saya 2 kali di penjara. Saya 2 kali di penjara ya. Saya tahun 2002 ya 2002. Terus 2001, terus 2003 ya 2001 sebentar aja. Terus 2003 itu sampai 2 tahun 2 tahun setengah ya, 2 tahun 4 bulan gitu. Tapi saya percaya itu perundingan pasti ada gitu. Ya mungkin dukanya lebih ke banyaknya ke personal sebenarnya, personal apa misalnya kita punya keluarga, punya anak segala macam yang memang harus kita tinggalkan gitu. Memang ini pilihan-pilihan sulit membuat buat saya ya ketika ikut ke dalam perjuangan itu. Saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 1 gitu. Jadi ya kalau dia datang ke tahanan misal gitu, saya bilang nih saya lagi sekolah nih kan, dia masih kecil gitu. Saya lagi sekolah di sini nih, jadi nggak bisa pulang. Jadi bukannya seperti itu. Tapi memang dalam konteks sebuah perjuangan seperti ini ya memang harus ada yang kita korbankan. Memang inilah konsekuensi. Tapi kan kita pengen ini dinikmati juga buat generasi mendatang Aceh gitu, anak-anak cucu kita gitu. Makanya kita kalau misalnya entah dari penggunaan dana, entah dari apa, ciri khas atau hasil dari otonomi yang udah dikasih diselewengkan kan kecewanya lebih berat. Right? Oh iya, pastilah. Tapi memang pemerintahan ini ya seperti ini ya kita karena nggak diurusin satu orang ya. Nah ini kan sistemnya. Memang sistem juga perilaku attitude dari orang perorangan yang memimpin ya. Benar-benar. Buat kita sebenarnya kita sampai sekarang kita masih berusaha itu berjalan baik lah. Ya sebagai apalagi kita sudah punya predikat sarjana Islam ya. Ini kan predikat yang berat sebenarnya. Berat buat kita gitu. Menenteng daerah sebagai daerah Islam itu berat. Perilaku segala macam itu harus sesuai dengan nilai itu seharusnya. Tetapi kenyataan kan mungkin dari berpakaiannya sudah oke gitu. Tapi kan bukan pakaian, perilaku yang harus dilakukan attitude. Tidak keturunkan agama kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan bilang perbaiki pakaian. Enggak. Memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Ya termasuk berpakaian mungkin di situ kan. Tetapi yang lebih penting adalah akhlak manusia untuk diperbaiki dengan agama itu kan gitu. Jadi ya kita masih mengundang kecewaan lah ya. Tapi saya berpikir ke depan harus ada. Saya pikir generasi muda harus ikut mendorong ini gitu. Kalau kita yang udah berumur ini kan sudah punya keterbatasan ya, dan baik segi kesehatan segala macam ya, dari pikiran juga ya. Jadi saya kira generasi muda harus paham sekali apa yang dipunyai Aceh dan ini sudah diperjuangkan di masa lalu, dia harus diperjuangkan lagi di masa depan. Saya kira seperti itu. Gimana nih, Cut? Nah mungkin kita juga mau nanya nih terkait dengan kita balik lagi ke MOU dan UPA ini. Mungkin kita mau lihat dampak secara legalitasnya. Apakah setelah ada ini aspek-aspek legalitas atau kepastian hukumnya itu lebih jelas gitu, baik secara hukum di Indonesia maupun di secara hukum internasional. Karena kita lihat sudah ada MOU dan menghasilkan UPA kan Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau kita lihat MOU sendiri, dia kesepahaman internasional. Dia sebuah perjanjian sebenarnya. Dibilang kesepahaman boleh, tapi kalau kita ini membandingkan beberapa perjanjian internasional misalnya atau ketentuan hukum internasional. Kita lihat kondisi sekarang misal di Israel. Bagaimana Israel misal melanggar begitu banyak ketentuan maupun perjanjian internasional. Nah ini sebuah soal tersendiri dia. Jadi sebenarnya MOU kita antara kita dan pemerintah itu cukup kuat dalam artian itu disaksikan dan di approval oleh banyak negara termasuk PBB. Jadi perjanjian itu cukup kuat. Namun bagaimana sebenarnya kekuatan realnya itu sangat tergantung daripada kedua pihak yang bersepakat, yang berunding. Nah,
kita sudah punya turunan itu kita sudah punya UU-PA. Nah, UU-PA dalam perjalanannya sejak tahun 2006 ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu masih banyak kelemahan-kelemahan. Kalau kita bandingkan dia secara equal dengan MOU, dia belum berbanding. Kenapa belum berbanding? Tentu banyak faktor di tingkat pemerintah pusat yang punya alasan-alasan tertentu sehingga ini belum bisa kita dipenuhi sepenuhnya. Dan menjadi tanggung jawab generasi muda Aceh, saya kira, saya dalam kesempatan podcast ini saya mengimbau ini menjadi tanggung jawab kalian ke depan untuk supaya terrealisasi apa yang menjadi kesepahaman yang dibuat di MOU di Helsinki tanggal 15 Agustus tahun 2005 ya, menjadi sebuah harapan masyarakat Aceh ke depan yang bisa dinikmati masyarakat Aceh. Ya. Itu juga harusnya jadi dampak sosial ya, Pak. Ya, jadi dampak sosial yang bisa dirasain sama semua masyarakat. Itu juga di zaman ya Bapak yang perjuangan harus ninggalin keluarga. Jadi jangan sampai ada lagi kejadian yang gitu. Ya harapannya bisa lebih baik dari apa yang sudah ada ini dilanjutkan gitu. Dilanjutkan saja gitu. Dan ini memang ini sangat tergantung memang bagaimana komunikasi kita dengan pemerintah pusat. Saya melihat dalam konteks sekarang kita di Aceh dengan pemerintahan baru mungkin yang baru terpilih ya. Dan pemerintahan di dua pemerintahan baru, Jakarta juga baru, kita juga baru gitu. Saya pikir mereka harus ada chemistry ya untuk memenuhi harapan-harapan orang Aceh. Kan harapannya kan kemakmuran, harapannya kan kita hidup lebih baik gitu. Kita punya resource yang cukup baik gitu di Aceh gitu. Kenapa nggak kita bisa menikmati sistem perpajakannya mungkin dan banyak hal yang harus kita perbaiki gitu dalam konteks ini. Harus ada peta jalan ke depan dalam 5 tahun ke depan menurut pandangan saya adalah dari konteks pemerintahan Aceh yang baru terbentuk ini dengan pemerintahan Indonesia yang juga baru terbentuk. Ini harus ada landasan yang kuat dalam regulasi yang bisa diikuti, yang bisa nanti membuat perdamaian Aceh itu menjadi abadi. Jadi tidak ada lagi katakanlah hal-hal yang bisa mengganjal hubungan Aceh dan Jakarta. Ya itu. Terus kalau misalnya kita mau bahas dikit tentang dampak politik gak kali Jod? Iya benar. Karena cuma di kita kayaknya yang ada yang bisa nyalonin independen. Iya. Itulah itu beberapa ya. Ada 4 daerah di Indonesia ini daerah khusus, daerah khusus dan istimewa. Ya. Papua daerah khusus, Jogja daerah istimewa, kemudian DKI daerah khusus, dan kita Aceh daerah khusus dan istimewa. Kita punya 2 Karena 2 kali pemerintahan khusus dan istimewa ya Pak. Kemudian bisa 3 kali tambah 1 lagi. Jadi kita 2 kali pemerintahan 2 kali dapatnya itu khusus dan istimewa. Tapi kan yang paling penting dari istilah-istilah khusus dan istimewa ini kan pada tata kelola, dapat pada kehidupan kita. Apa dampaknya sih buat kehidupan kita gitu? Apakah sekolah kita gratis? Kan belum gitu kan? Seperti itu kan? Apakah kita bisa menikmati misalnya kehidupan yang lebih daripada masyarakat yang ada di Medan atau di daerah lain gitu kan belum gitu kan, dan ini yang sebenarnya yang harus menjadi perjuangan bersama gitu ya, menjadi perjuangan bersama. Saya berharap ini memang menjadi concern pemerintah Aceh yang akan eksis nanti ke depan, juga menjadi concern dari Presiden Prabowo. Kalau kita lihat dari percakapan dari beliau gitu ya, kita ada harapan Aceh akan lebih baik masa depan. Iya. Nanti ya gimana Jun? Secara politik ini buat generasi sekarang, Jun ini Gen Z ya? Iya, saya Gen Z. ini udah hidup di zamannya TikTok nih. Benar, karena memang sebenarnya sebagai Ica sendiri yang juga mahasiswa hukum itu nggak tahu banyak soal MOU. Gimana sih, cuman pernah sekali dengar aja, ada MOU Helsinki, kita daerah otonomi khusus gitu, tapi enggak benar-benar tahu gitu bagaimana tahu nih ya. MOU ini. Fakta seperti tadi kan kita tahu ternyata baru juga tokoh-tokoh yang berperan di MOU ini. Lalu juga mungkin Pak sedikit yang mau tanya terkait dengan pemberhentian Oksus itu gimana tuh Pak?
Dan kita mendengar kan beberapa waktu ini ada pembahasan-pembahasan di media, karena jujur Icet sendiri nggak tahu benernya tuh akan gimana gitu. Kasus itu kan diberikan untuk menstimulasi pembangunan Aceh ya, terutama Aceh ya. Kenapa Aceh dan Papua misalnya dapat OSUS? Karena kedua-dua daerah ini daerah konflik. Ada terjadi peperangan, ada terjadi banyak terjadi pelanggaran dan lain-lain. Ada banyak kerusakan properti ya kan, maupun kerusakan yang diakibatkan oleh tidak bebasnya mobilitas penduduk di kedua tempat ini. Benar. Kan nggak bebas, perang bebas kan. Benar. Jadi ini yang membuat dana OSUS itu hadir gitu. Nah sebenarnya Aceh juga sebenarnya seharusnya mendapat dana OSUS yang harus diperpanjang gitu. Dan itu hanya bisa kita buat itu dengan revisi UPA. Saya rasa revisi UPA sekarang sudah masuk ke dalam prolegnas nasional ya, dan sudah ada di DPRA. Tinggal lagi mungkin dikomunikasikan dengan Jakarta supaya bisa segera disahkan. Mungkin Pak, kayak biar teman-teman lain juga tahu poin-poin apa aja sih yang perlu direvisi dari UPA itu yang mungkin sebenarnya kita bisa kawal sama-sama gitu ke depannya. Kalau saya termasuk tim perumus ya, bersama dengan beberapa guru besar di Unsyah ya. Itu Prof Marwah sendiri sebagai rektor Tembori yang memimpin kami. Ya, saya dimasuk di tim itu. Dan ada Profesor Rani segala macam. Kita sebenarnya konsentrasinya kepada dua hal aja. Satu kewenangan, satu pendapatan. Kan? Karena sistem pajak kita itu masih sentralistis. Sistem pajak Indonesia itu semua ke pusat. Ya, kecuali pajak reklame aja ya. Dan pajak kendaraan bermotor yang dibagi kan. Tapi pajak kendaraan bermotornya sendiri, misalnya kita beli motor nih atau beli mobil gitu kan. PPNBM-nya masuk 100% ke sana, nggak balik ke kita gitu. Jadi sistem pajak kita yang masih sentralistis begini, sehingga dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia ya, saya bilang tata kelola pemerintahan itu, ya kita itu daerah hanya menerima transfer. Istilahnya gini, nungguin transfer gitu. Nungguin transfer nih. Dan kapan transfer? Berapa benar transfer? Juga ya. 13 triliun Aceh gini. Tahun ini dapat kita 30 gitu kan gitu. Jadi menunggu semua dari pemerintah pusat. Ya, tidak ada yang ada perbedaan. Misalnya saya pernah lah beberapa kali misalnya ke daerah Skandinavia sana di Eropa segala macam. Di sana langsung tinggal dia pajaknya gitu. Dia langsung misalnya ini di kecamatan saya 30% nih, di kabupaten misalnya tinggal 40%, di pusatnya misalnya 30%. Jadi langsung aja dibagi. Dia nggak ada transfer. Jadi pajak pendapatan di situ di semacam dikutip di situ segala macam. Jadi sangat otonom gitu. Jadi sehingga di kecamatan sendiri itu bisa meng-hire tenaga kerja. Jadi maka di sana kan jarang sekali kita dengar pengangguran. Kenapa pengangguran? Karena pekerjaan selalu ada di kecamatan itu. Di kecamatan itu, di sub-distrik itu selalu ada pekerjaan bersihkan ini, bersihkan itu. Jadi pengangguran itu hampir tidak ada. Kecuali mungkin pada lansia-lansia yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Tapi kalau dia mau cari kerja, tetap ada pekerjaan. Jadi seperti itu. Nah proses sistem pajak kita yang sentralistis seperti ini, itu membuat kita perlu memperjuangkan regulasi yang menurut kita ya bisa akan adil lah buat kita gitu kan. Ya, dengan ngurusin sendiri kali ya. Ya harusnya. Atau kak ngurusin sendiri tapi bagiannya jelas gitu kan. Sekarang gini. Sekarang misalnya saya kemarin ketemu bea cukai ya. Itu hasil laut kita misalnya. Sekarang yang dapat siapa? Karena ekspornya itu melalui Belawan. Yang dapatnya sebagai yang dapat pelabuhan ekspor dan dapat insentif dari Departemen Keuangan itu Belawan. Ikannya ikan kita. Kita ekspor ke sana. Dari sana. Salah satunya gitu. Karena ekspornya melalui sana. Benar. Fasilitas ekspor segala macam nggak ada di sana. Nah ini yang harus kita perbaiki. Kenapa hasil alam kita kok tiba-tiba Medan dapat insentifnya? Kan seperti itu. Nah kita nggak kita angkat Medan. Tapi itulah bagaimana kondisi kita di Aceh ini yang masih ya termarginal, kalau kata saya bilang kan termarginal, baik secara
infrastruktur baik secara infrastruktur maupun dalam konteks ekonomi secara luas gitu. Sehingga perlu regulasi-regulasi yang lebih rinci dalam perubahan UPA. Menurut saya revisi UPA itu yang menyangkut kewenangan satu, ya pendapatan satu. Dua soal ini menjadi penting buat saya ke depan. Tadi melihat Bapak menjelaskan terkait dengan pelabuhan, apakah ada rencana ke depannya untuk memanfaatkan nih pelabuhan yang udah ada di Aceh, misalnya seperti pelabuhan di Krukuh apakah ada peningkatan gitu, di mana dengan mungkin diaktifkannya kembali pelabuhan itu bisa menambah juga nilai ekspor dari kita sendiri dan juga mata pencaharian gitu. Itu kira-kira bagaimana Pak? Saya kira itu sebuah strategi juga ya. Maka sehingga di dalam UPA yang ada sekarang itu pelabuhan itu boleh dikelola oleh pemerintah Aceh, gitu kan? Pelabuhan udara juga begitu, boleh dikelola pemerintah Aceh. Nah, jadi persoalan adalah adakah kemampuan Aceh untuk membangun pelabuhan udara dan pelabuhan laut? Enggak. Enggak cukup uangnya gitu. Nah, sehingga diperlukan kolaborasi. Diperlukan kerjasama antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk membangun fasilitas-fasilitas semua gitu. Nah, tanpa kerjasama, karena sistem pajak kita yang kita bilang seperti tadi, kita nggak akan bisa membangun diri kita gitu. Sehingga antara Aceh dan Jakarta itu bagaimana bisa chemistry ya, bisa saling mendukung ya, Tentu pembangunan sebuah pelabuhan misalnya itu dengan kapasitas yang tertentu, misalnya dengan arus barang yang tertentu, misalnya secara ekonomi. Ya tentu ada hitung-hitungannya secara ekonomi gitu. Tetapi yang paling penting kita ada proses pendapatan kita yang bisa lebih besar dari regulasi yang akan kita hadirkan nanti. Saya berpikir harus ada memang kerjasama yang cukup kuat. Karena bagaimanapun dalam aspek ekonomi kita perlu pemodal yang besar untuk membangun diri kita gitu. Ya, itulah salah satu yang perlu kita evaluasi, Pak. Ya. Karena penting buat jadi kalau skalanya berkelanjutan itu penting. Karena kita butuh hidup sendiri. Kita harusnya bisa berdiri sendiri. Betul. Karena memang sebenarnya kolaborasi itu ternyata sepenting itu ya. Seperti misalnya podcast kita hari ini, kolaborasi Haba bersama dengan Kementerian Polhukam BEM USK. Jadi, hari ini teman-teman mungkin yang belum tahu nih Pak, kita datang hari ini kolaborasi bareng sama Kementerian Polhukam. Jadi itu di BEM USK, berarti bidang Polhukam ya. Iya benar. Kementerian. Nah, itulah kira-kira kalau misalnya di dalam pemerintahan juga. Saya kira sama. Saya kira sama dalam proses globalisasi sekarang ini. Batas-batas negara itu hampir nggak ada kan, batas administrasinya aja. Benar. Batas KTP misalnya kan, paspor segala macam. Lain batasnya lalu lintas barang dan jasa itu hampir nggak ada batas, ya kan? Kita kena FIT misalnya segala macamnya. Bagaimana barang antar benua ya. Jadi sebenarnya dalam konteks itu diperlukanlah sebuah kerjasama ekonomi misalnya kan. Di dunia juga seperti itu kan. Nah, beberapa tantangan mungkin ya konflik-konflik regional yang mulai terjadi sekarang secara geopolitik ya. Itu tantangan kita. Tapi saya kira selama Indonesia ini masih dalam posisi yang tidak berperang sekarang, ini memang kesempatannya lah untuk membangun dirinya. Benar. Teman-teman yang dari BEM USK nih Pak Yung kalian udah belajar organisasi sejak dini ya, harusnya lebih sama Kementerian Polhukam. Inilah bidangnya ini Pak. Benar karena dengan belajar di organisasi kita jadi lebih tahu gitu, ternyata berkolaborasi itu bisa menghasilkan sinergi yang besar. Sama kayak kita berunding, kita masih butuh pihak ketiga ya Pak. Benar. Bernegosiasi ya benar. Nah, kita balik ke topik yang tadi nih Pak, soal implementasi MOU nih. Setelah tadi kita bahas soal beberapa poin yang perlu kita evaluasi. Nah, terus paling penting setelah berunding dan ada hasilnya, implementasi. Menurut Bapak sendiri sekarang udah berapa persen nih keberhasilannya? Rating 1-10. Saya nggak tahu bilang persentase ya, tapi beberapa soal misalnya ya, kita melaksanakan pemilu sendiri, kita punya KIP misalnya, kita punya Wali Nanggro misalnya, yang nggak punya di tempat lain, kecuali Jogja punya Sultan, kan, yang
Hanya kan Jogja Sultan juga sebagai gubernur kan. Dia kemudian apalagi ya, kita punya partai lokal kan? Partai lokal. Yang lain secara ekonomi saya kira memang kita masih punya persoalan. Persoalan yang menurut saya belum terpecahkan. Belum terpecahkan. Ya kecuali dana otsus kita punya segala macam ya. Tapi ini juga udah 1% sekarang. 2027 selesai gitu ya. Kalau tidak diperpanjang, kalau tidak revisi UPA. Ya revisi UPA itu menurut saya itu harus menjadi skala prioritas gubernur terpilih sekarang. Itu harus menjadi besar. Karena sebelum atau sementara ya belum bisa menggali sumber daya yang lain ya, itu dana otsus itu menjadi krusial, menjadi sangat penting, strategis dia. Kayaknya segitu pentingnya sumber ekonomi, kita manfaatin sumber daya kita punya, supaya kita nggak bergantung lagi. Itu yang paling penting kayaknya masyarakat Aceh juga ngarepin itu. Kita memang secara populasi kita mungkin kecil ya, kita sekitar 5-6 juta cuman, tapi luas wilayah. Kita 2 kali Jawa Barat. Benar. Sekali luas secara sumber daya. Sehingga kita kalau kita mau jalan kalau di Jawa misalnya cukup dengan 100 kilo, kalau kita nggak cukup 100 kilo, kita harus 300 kilo misalnya seperti itu. Jadi sehingga itu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kita gitu. Sehingga kita butuhkan memang pembiayaan yang juga cukup besar. Benar, karena dalam membangun seperti tadi pelabuhan ataupun membangun pariwisata kita nih yang juga udah bagus tuh pastinya perlu biaya yang juga mendukung gitu sehingga pengembangan baik dari sumber daya manusia kita dan juga alam kita tuh bisa tercover dengan baik. Padahal kita udah punya alam yang bagus ya, benar. Tapi buat kelola tetap butuh uang. Itu dia. Itu masalahnya. Tapi kalau misalnya nih ada cerita unik yang terjadi, misal ya sesuatu yang nggak kita mau misalnya dana otsus berhenti, gimana tuh? Saya kira harus pemerintah harus kreatif ya menggali ya. Di sekarang tuh harus kreatif digali. Sebenarnya kan kalau pandangan saya setiap kita itu punya kelebihan luar biasa. Manusia itu kan khalifah itu punya keluar biasa yang bisa kita eksplor gitu ya. Tapi pentingnya memang peningkatan sumber daya kualitas manusia kita gitu. Itu menjadi kunci sebenarnya buat saya untuk bisa kita lebih ke depan ya. Tapi apa jika misalnya dana otsus berhenti itu artinya melanggar perjanjian di MOU di Helsinki? Enggak. Karena jadi kalau dana otsus itu tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian yang diperjanjikan. Dia hanya semacam pandangan dari pemerintah pusat bahwasanya Aceh perlu menata kehidupannya setelah konflik yang menghancurkan beberapa infrastruktur dan infrastruktur itu perlu perbaikan. Jadi sehingga itu diberikan dana otsus. Jadi dana otsus itu tidak diperjanjikan di dalam MOU. Berarti ada kemungkinan buat berhenti ya, Mau ya? Ada bisa jadi. Sudah rumor-rumornya sudah didengar-dengar kan berhenti ya. Sebenarnya kan begini juga, itu kan itu sementara sifatnya. Sama seperti kalau kita di hukum ya kita KPK itu kan ad hoc dia. Dan dianggap itu lembaga permanen. Kalau kita anggap lembaga permanen, jaksa dan polisi itu nggak akan berubah-berubah dia kan begitu. Sehingga sebenarnya yang kita perlukan adalah perubahan daripada sistem maupun cara kerja daripada kejaksaan dan kepolisian gitu kan. Sehingga KPK itu nggak dibutuhkan lagi ke depannya kan begitu. Nah, sama juga dana otsus. Dana otsus itu hanya sebagai stimulus ya, sebagai trigger lah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Dia bukan hal permanen gitu. Yang permanen itu adalah pendapatan daerah gitu, pajak. Nah, makanya perlu ada perbaikan. Tadi saya bilang kewenangan dan pendapatan gitu. Di mana pendapatan Aceh itu yang bisa lebih. Misalnya sekarang bidang migas kita 30-70 tapi 30-70 yang dibilang itu dari hasil bersih dari neto. Nah sementara negara
pemerintah pusat dalam hal ini itu sudah mengambil pajak migas itu sampai 30-40% di pajaknya. Dan itu kita nggak dapat. Banyak yang nggak tahu. Makanya ya, nah ini itu kan banyak orang tahu. Oh, kita migas sudah 70-30. Iya 70-30. Tapi itu di hasil neto. Ya. Bukan di bruto. Ya. Setelah pajak, Pak. Setelah pajak. Nah di pajaknya itu pemerintah sudah mengambil pajak itu secara terus itu 30-40% karena pajak di migas itu besar. Ya. Nah, migas itu besar. Nah ini yang lulus kita. Jadi kita bilang, oh ini hasilnya segini, sehingga dari hasil pajak migas sekarang pun ya itu masih kecil, pendapatannya belum besar. Karena apa? Ya kita hasil neto, potong kos produksi segala macam. Jadi ini yang harus kita perbaiki dalam konteks revisi UPA. Ini menjadi PR kita supaya kita perbaiki ke depan sehingga pendapatan kita dari misal 30-70 itu cukup lah untuk membayar kita gitu. Sehingga kita bisa mengejar ketinggalan daerah lain gitu. Dan potensi pemberontakan itu gak ada lagi gitu. Aduh, gimana nih, kita yang muda-muda malah nggak tahu. Iya benar, baru tahu juga kan dari Bapak penjelasannya ternyata seperti itu. Jadi semoga teman-teman yang menyaksikan video ini juga jadi paham juga ya. Karena kita cuma berita dengar, Mbak. Kadang kalau misalnya dengar atau ya oke lah kalau teman-teman yang baca. Kalau misalnya berita dari dengar, ya bisa ada bumbunya dikit, bisa aja kurang. Itu yang sering terjadi. Atau orang-orang tahu ketika udah besar masalahnya. Ya, jadi memang itu maka disebut ada undang-undang itu ya, bahwa perimbangan pusat dan daerah kan ada undang-undang. Nah di situ termuat semua bagaimana sebenarnya pembagian antara pajak antara kita dan pemerintah pusat. Jadi kita masih sentralistis sekali, masih sangat sentralistis. Sehingga kenapa nih orang berubah-ubah jadi menteri ya? Kan gitu. Karena masih di sana semua uangnya kan gitu. Gitu seperti itu. Nah ini adalah konsekuensi kita ya. Sistem negara kita masih seperti itu. Nah kita ya mau nggak mau kita menyesuaikan. Kita menyesuaikan diri kita dan ada alat kita, tools kita ya, UPA yang bisa kita gunakan untuk itu. Ya, untuk mendapatkan pendapatan lebih besar, kewenangan yang lebih besar. Ya, kalau menurut Bapak nih, buat kami yang muda-muda, apa yang paling penting? Apa cuma sekedar paham sejarahnya aja? Ini soal sejarahnya kurang nih Pak udah nih. Benar. Kalian harus ikut berjuang. Kalian harus mempersoalkan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada sekarang. Bagaimana mereka cukup kepada ada orang kita yang sudah kita kirim ke DPR RI, apa aja kerja mereka tuh? Ingat, kita sudah memilih banyak wakil-wakil kita, baik di pemerintahan, bupati, wali kota, ya, gubernur, wakil gubernur, DPRA, maupun DPR RI dan DPRK. Apa ya? Bagaimana mereka mengelola Aceh ini? Bagaimana mereka mengelola daerahnya? Bagaimana? Apa kepentingan Aceh yang harus disuarakan oleh mereka yang duduk di pemerintah pusat? Ada 13 orang sekarang. 13 ya anggota DPR RI yang berada di pemerintah pusat. Bagaimana mereka melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat? Karena pemerintah pusat itu punya perhatian lebih kepada Aceh. Gitu. Jadi itu menjadi penting, menjadi PR kalian untuk mempertanyakan itu. Ya, kalau dia memang nggak bisa berbuat itu aja ya usah. Kampanye kan dia nggak usah dipilih ke depan. Kan, gitu. Benar. Itu konsekuensi. Ya sebenarnya nggak perlu kita ingatkan kalau mereka memang tahu tanggung jawab dan dia responsibility dia kepada suara yang udah diambil dari masyarakat kan gitu. Tapi ya tetap aja memang perlu manusia ya harus kita ingatkan gitu. Cara mantau sama kontrol supaya kita tetap ngelihat kinerja pemerintah. Kalau zaman sekarang kalian yang Gen Z ini TikTok oke kayaknya. Iya, tapi mungkin kalau belum viral belum ada infonya apa. Itu dia. Harus tungguin viral dulu. Nah itu dia, karena kalau misalnya di Indonesia viral dulu baru ditangani. Ya makanya
Viral itu kan kalau nggak salah saya ada jumlah ini ya. Iya, viewers ya. Viewers 10.000, jadi berarti harus cari orang 10.000 orang untuk viewer dulu. Nyatuinnya yang agak susah ya. Iya, kadang orang pola pikirnya beda. Ada juga beberapa biarpun kita asalnya dari kaum muda, di zaman sekarang kayaknya nih Pak, kalau kita yang kami yang ngerasa lah, teman-teman lain termasuk diri sendiri kadang-kadang kalau ada polemik atau topik tentang politik, ya udahlah, gitu pikirannya. Iya, memang kadang-kadang ya buat jenuh juga ya politik. Tetapi bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang enak didengar, menjadi sesuatu yang lucu mungkin, ya menjadi apa itu komedi apa tuh yang bicara itu apa? Stand up komedi. Ya kan. Itu menjadi menarik mungkin kan? Ya, jadi mungkin kemasannya harus dirubah buat Gen Z mungkin. Padahal kita biarpun ajang stand up, padahal kita ngebahas topik yang penting, berat padahal. Tapi dibawa lebih ringan. Benar. Ya gitu. Terakhir kali ya. Gimana? Mungkin kita mau dengar sedikit nih. Tadi kan sudah diceritakan oleh Bapak berbagai macam perjuangan Bapak, lalu juga tadi sempat dalam tanda kutip sekolah ya Pak 2 kali gitu. Apa sih yang jadi motivasi terbesar Bapak sampai memperjuangkan sebesar itu gitu? Karena kan tadi juga Bapak jelaskan sampai yang harus dikorbankan adalah keluarga juga gitu. Itu bagaimana Pak? Saya kira ini ya, paling penting kesadaran kita bahwa gini. Aceh misalnya ya, saya selalu berpikir gini, Aceh itu punya banyak orang-orang kaya di Jakarta. Ada banyak orang kaya di Jakarta. Tapi orang-orang kaya itu kata personal dulu, seberapa besar dia bisa membantu kita di Aceh? Gak besar-besar kali juga, kan? Bisa dia bantu keluarganya, kampungnya, 1-2 rumah. Benar. Artinya kalau begitu perjuangannya hanya untuk menjadi kekayaan secara personal, itu nggak banyak juga yang bisa kita lakukan untuk daerah kita, untuk rakyat kita, untuk mungkin secara personal anak cucu kita mungkin itu cukup mungkin. Tetapi buat lingkungan kita, keluarga kita, seberapa jauh keluarga kita atau tetangga kita yang bisa kita akses dengan kekayaan kita gitu, nggak banyak juga. Dalam perspektif yang saya lihat, sehingga memang diperlukan sebuah perubahan cukup besar. Ada kita korbankan, ada keluarga kita, kehidupan kita segala macam. Ancamannya mungkin nyawa kita gitu kan, karena memang dalam situasi konflik bisa saja nyawa kita nggak ada gitu kan. Saya pernah ngalamin juga seperti itu. Ya, tetapi itu yang kita inginkan ada perubahan cukup besar yang bisa cover semua rakyat Aceh itu menjadi makmur, menjadi diperlakukan secara adil, hidup dalam habitatnya, identitasnya secara bangga, secara secara pede secara percaya diri dia gitu. Ya, dia menjadi manusia yang cukup itu gambaran saya. Gitu. Dan itu hanya bisa saya lakukan dengan program yang besar, bukan kekayaan personal pribadi saya. Itu pandangan saya terhadap kenapa saya misalnya ikut dalam sebuah gerakan untuk perubahan yang begitu. Iya. Dengan pengorbanannya kali Pak di zaman itu, kalau kita mau lihat video flashbacknya, kayaknya terlalu kejam di zaman itu buat kita memperjuangkan gitu. Sayang sekali kalau misalnya kita acuh sama ini ya, sama apa yang udah kita dapat ya. Makanya kayaknya rasa marah aja kalau kita ngelihat diselewengkan apa yang udah kita dapat itu. Ya karena itu. Sekarang gimana menurut Bapak harapan kedepannya setelah kita berhasil? Saya kira Aceh itu hanya bisa dibangun dengan kebersamaan, dengan kesatuan, dengan kekompakan. Karena orang Aceh itu dinamis. Terlalu banyak ide. Terlalu banyak pemikiran, dan untuk ini diperlukan sebuah strong leadership dan sebuah persatuan yang cukup kuat, sehingga ada target-target goal-goal bersama yang kita sama-sama perjuangkan. Kenapa Aceh misalnya bisa punya social capital yang cukup kuat? Kita pernah berperang dengan Belanda hampir 70 tahun.
Kalau kata Washington Post itu dulu, itu perang 100 tahun katanya. Tapi kita 60-70 tahun kita berperang Belanda dan kita tahan. Kita punya ketahanan yang sedemikian kuat. Kita nggak punya meriam, kita nggak punya senjata yang besar ya, tapi kita bisa lawan Belanda itu sampai 60-70 tahun. Dan ini kekuatan kita sebenarnya. Bagaimana kita mengkolekting ini menjadi kekuatan kita untuk bangun Aceh? Bagaimana kita bersama-sama membangun Aceh, ya, dengan dimana semua sektor bisa. Ini kita perlukan seorang leader, seorang pemimpin, pemerintahan yang baik dan bisa strong membawa ini ke depan. Saya kira ini menjadi harapan saya ya untuk kita semua, saya termasuk saya sendiri ya, untuk mempersatukan semua kita untuk bersama-sama kita membangun Aceh ini yang lebih baik ke depan. Ya, itulah kira-kira kurang lebih buat semua bisa paham gimana topik kita hari ini. Kolaborasi nggak pernah mandang generasi, Pak. Oh iya. Benar. Ya itu kadang-kadang kita dapat ide bisa di mana aja. Ya kita implementasinya pun bisa bareng-bareng juga. Ya. Bersinergi ya. Itu dia. Untuk topik hari ini masih ada Cut? Mungkin udah banyak. Di luar kita masih bisa cerita lagi, Pak ya. Kita dapat ilmu baru dan fakta-fakta baru yang jujur Icut sendiri sebagai mahasiswa hukum ya yang harusnya mungkin lebih dekat terkait dengan UPA atau baru tahu jujurnya. Ya karena tadi soal cerita, apalagi kami yang asalnya bukan dari hukum nih Pak, banyak tuh masuk ceritanya, versi yang beda-beda, beda ceritanya. Betul. Itu dia. Itu kadang masih jadi masalah buat kita sekarang, makanya kayaknya seberapa penting ya kita podcast hari ini biar orang-orang bisa pada tahu cerita realnya. Supaya ya kalau kita tahu cerita realnya, gejolak-gejolak semangat buat mempertahankan negeri sendiri itu bisa jauh lebih besar. Benar. Ini buat notice juga buat generasi muda biar kita jadi paham lah. Nggak cuma sekedar cuek aja Pak ya. Betul. Ya. Nggak boleh cuek. Iya. Boleh cuek. Iya. Karena ini kan bagian daripada protokol depan kita. Misalnya kita jualan sesuatu lah online segala macam. Jadi kalau sekitar kita katakanlah ya orang nggak mampu, siapa beli? Iya. Jadi kita sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Menurut saya itu sebuah hal yang harus kita pikirkan bersama gitu. Jadi mindset berpikir kita untuk Aceh ke depan gitu. Ya, baik. Itu dia untuk topik hari ini dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kita yang di sini udah pasti bakal cerita-cerita lagi nanti di luar. Ya, itu hari ini ada Hadi, ada Icut. Ya. Dan tentunya Komaruzzaman. Ya, Bapak hari ini udah hadir bareng kita dan jangan lupa Nahaba Podcast kolaborasi hari ini bareng BEM Kementerian Polhukam, BEM USK. Nah, itu kita udah bahas soal seberapa penting organisasi. Nah, itu dia. Kolaborasi nggak pernah kenal generasi. Itu dia untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.